Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial kali ini akan membahas bagaimana membuat, bagaimana memahami variabel dan tipe data. Nah, untuk tipe data, ya, secara definisi adalah tempat untuk menampung suatu nilai, ya, atau tempat untuk menyimpan suatu nilai. Sedangkan tipe data yaitu jenis data, ya. Misalnya seperti ini. Sini ada variabel name, ya. Atau misalnya kita ingin menginput suatu biodata mahasiswa, misalkan terdapat name. Sebagaimana name itu nilainya adalah berupa karakter, kemudian nama, ya, ini juga berupa karakter, kemudian alamat juga berupa karakter. Nah, kalau misalkan seperti ini kita tahu nilainya, maka tipe datanya itu adalah string, ya. Jadi string. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tipe data. Misalkan kita ingin membuat variabel umur, ya. Sebagaimana kita ketahui, umur itu ya nilainya tentu bilangan bulat, ya. Sehingga kita perlu menggunakan tipe data byte. Jadi seperti itu untuk menentukan suatu tipe data atau jenis data, ya. Jadi kenapa di sini byte? Kenapa bukan int? Kenapa bukan long? Karena byte ini capaian jangkauannya itu 0 sampai 255. Sementara umur ini tidak ada yang lewat dari 255, sehingga menggunakan byte saja. Ya, tidak perlu menggunakan integer. Nah, kalau menggunakan integer tentu sangat boros, ya. Juga mempengaruhi kecepatan dari suatu program, ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana mendeklarasikan suatu variabel atau memberikan suatu nilai, ya, dengan cara kita panggil misalkan variabel name, ya. Variabel name nilainya misalkan 11484. Kemudian nama, ya. Nah, ingat jangan diketik semua, ya. Kalau misalkan 2 huruf ya bisa kontrol fasih, kemudian ya misalkan Ali, ya. Kemudian misalkan alamat, ya ini otomatis, ya. Kalau misalkan sudah 2 huruf ya bisa dikonversi. Kemudian misalkan alamatnya Perdos, ya, Perdos Tama Lantrea, ya. Kemudian umur, ya, misalkan 22, ya. Apa yang membedakan dari ini nama, alamat, umur? Di sini tidak menggunakan tanda petik karena ini nama, alamat ini tipe datanya adalah string, sehingga kita harus mengawali dengan tanda petik kemudian balas tanda petik. Begitupun nama, alamat, dan ya ini, ya, misalkan alamat. Kemudian umur, ya ini adalah bilangan bulat, maka tidak menggunakan tanda petik. Kapan menggunakan tanda petik pasti error. Ya, begitupun kalau misalkan tipe data yang berupa desimal itu juga tidak menggunakan tanda petik, ya, langsung misalkan 2.0 misalkan, ya, itu seperti itu, ya. Kemudian bagaimana cara memanggil dari nilai ini, ya. Kita biasa sistem output lain, kemudian nama, ya, nama mahasiswa. Mahasiswa adalah, ya. Kemudian untuk memanggil variabelnya itu kita bisa panggil name, ya. Kemudian sistem, ya, name, ya, dan dipanggil diawali dengan plus kemudian name. Kemudian selanjutnya sistem lain alamat. Jadi kalau misalkan ingin memanggil suatu variabel itu harus diawali dengan plus kemudian alamat, ya. Kemudian selanjutnya sistem. Nah, ini, ya, kalau mengetik sistem ya harus ditahu bagaimana hurufnya, ya. Nah,
apa huruf apa, misalkan pertamanya S besar ya, kemudian Y, nah, ini bisa di enter ini. Nah, kemudian umur ya, iya. Nah selanjutnya ini kita bisa jalankan ya, run file, sehingga hasilnya akan tampil di output ya. Nah, seperti ini ya. Perlu saya jelaskan kembali bahwa nim variabel itu adalah tempat untuk menyimpan suatu data ya, atau tempat untuk menampung suatu nilai ya. Nah, kemudian kalau tipe data itu adalah suatu jenis data ya. Kemudian ini contohnya, artinya di sini terdapat satu nilai, misalkan NIM-nya 11484, sehingga data ini akan masuk ke dalam variabel NIM. Begitupun dengan Ali, itu nilainya akan masuk ke dalam variabel nama. Begitupun dengan alamat Firdaus Samandra akan masuk ke dalam variabel alamat. Kemudian 22 ini akan masuk ke dalam variabel umur. Sehingga pada saat dipanggil nanti ya, tentu nilainya 11484. Bukan lagi yang nilainya kosong di sini ya, karena sudah diberi nilai. Iya. Intinya adalah program itu secara terstruktur ya. Artinya dia akan mengerjakan mulai dari misalkan paling atas statement pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Saya kira seperti itu ya. Oke, untuk materi ini saya kira cukup ya. Selamat menyaksikan lagi tutorial selanjutnya.